Ya, belum keluar Ibu. Ya, ya. Ya, nurunin tadi kue-kue dan nasi goreng yang sudah dinikmati. Ya. Pak Ustaz nggak apa-apa loh yang Ustaz. Banyak tuh. Bagaimana? Coba tengok yang bahasa Inggris tuh. Modul oh, enggak ada modulnya. Enggak ada saya udah lupa.
didik mampu. Nah, pedalnya mana? Jadi kunci dari CP ini ada di sini dan tujuannya apa? Peserta didik bisa. Ya, sehingga bikin alur supaya didik. Nah, di sini kita cari. Ya. Ini fase. Misalkan pilih, ini salah ya. Elemen mau pakai Pancasila boleh. Kemudian Bhinneka Tunggal Ika. Oke, ini apa? Saya KTP-nya. Nah, ini di sini Negara Kesatuan Republik Indonesia dalamnya. PP alurnya, alurnya itu tahapan. Tahapannya di mana? Penentuannya. Jadi alurnya itu dalam rangka mencapai seni budaya fase A. Ada nih tulisan dasar elemen ini? Ada ya? Yakin? Seni budaya bawah pula nih? Ada ya? Di mana? Lah, cari mata pelajaran seni budaya di fakultas ini ada. Ambil elemennya. Ya kan? Mana ada dasar seni budaya jadi elemen? Nah, cari ya mata pelajarannya apa? Di elemen ini ada. Ya, nah, ini kan tinggal pilih. Misalkan ya, ini bahasa Indonesia kayak ini. Elemennya apa? Menyimak, membaca dan memeriksa. Nah, tulis ini. Nah, ada nih sepeda. Itu Pak, kampanye. Oke, selamat sore. Sore luar biasa. Baik Bapak Ibu. Nanti ada breaking sebenarnya nanti aja Bapak Ibu. Baik, kami nama kelompok kami sebenarnya lebih sederhana ya Bapak Ibu, yaitu Cidayu. Artinya adalah Cina Dayak Melayu. Dan itu adalah salah satu ikonik dari kota Singkawang Bapak Ibu. Baik itu dari pakaian maupun tradisionalnya Bapak Ibu. Untuk mata pelajarannya itu adalah tata boga Bapak Ibu. Sedangkan untuk fasenya yaitu adalah fase D, itu jenjang SMP. Adapun kelompok kami yang pertama itu adalah senior saya yaitu Bu Hendang Hartati, dan saya sendiri Reno Susanto, dan yang ketiga adalah pengelola saya yaitu Ibu Nawati. Jadi elemen yang pertama yaitu adalah pengolahan makanan. Di elemen tersebut ada beberapa, cuma kami ambil satu elemen yaitu pengolahan makanan. Sedangkan untuk JP-nya Bapak Ibu, yang pertama yaitu peserta didik mampu memahami dan menerapkan pembuatan makanan lokal dari bahan nabati dan hewani berdasarkan potensi daerah setempat sesuai dengan prosedur atau resepnya. Yang TTP-nya adalah tujuan pembelajarannya yang pertama yaitu adalah peserta didik dapat mengolah makanan lokal sesuai dengan prosedur resep. Sedangkan untuk ATP-nya, peserta didik dapat mengenal olahan makanan lokal, salah satunya adalah bubur pedas. Sedangkan kedua, peserta didik dapat menyebutkan alat dan bahan pembuatan olahan makanan lokal yaitu bubur pedas. Sedangkan yang ketiga, peserta didik dapat mempraktekkan olahan makanan lokal yaitu bubur pedas. Yang keempat, peserta didik dapat mempresentasikan hasil olahan makanan lokal yaitu bubur pedas. Ada tambahan Bapak Ibu. Ya. Lapar ya Pak. Namanya minggu ya Pak. Kelas di sini hari-hari. Baik, terima kasih. Kami Video kan boleh.
Ini perlu pakai mic nak? Nggak perlu kan? Nggak perlu kan? Nggak kuat nih. Energik nih. Nanti mohon saya Baik, kita dari kelompok turun bersama. Maka, ya karena kami turun bersama. Dari Sekadau ke sini turun bersama, maka kelompok kami turun bersama. Pulangnya juga sama-sama. Udah tenang. Baik. Anggota saya sendiri Alpinus, kemudian yang kedua Yosef Dipinus, kemudian mata pelajaran yaitu pendidikan Pancasila fase A. Jadi elemennya adalah Pancasila. CP-nya peserta didik mengenal bendera negara, lagu kebangsaan, simbol dan sila-sila Pancasila dalam lambang negara Garuda Pancasila, dan menerapkan nilai-nilai Pancasila di lingkungan keluarga, mengenal para perumus Pancasila. Tujuan pembelajarannya memahami makna dan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara, pandangan hidup dan ideologi negara, serta mempraktikkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Merdeka. Merdeka! Karena kita kurikulum merdeka. Ada. Ya, benar. Lupa saya. Belum, Bu. Ini kan fase A, jadi siap. Kemudian alur tujuan pembelajarannya, peserta mengenal bendera negara. Yang kedua, peserta didik mengenal lagu kebangsaan. Yang ketiga, peserta didik mengenal simbol Pancasila. Yang keempat, peserta didik mengenal sila-sila Pancasila dalam lambang negara Garuda Pancasila. Dan peserta menerapkan nilai-nilai Pancasila di lingkungan keluarga. Juga peserta didik mengenal di lingkungan keluarga dan juga tenang, saya coret. Di lingkungan sekitar. Silakan bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan. Jangan yang susah-susah, yang mudah-mudah aja bertanya. Nanti susah saya jawabnya. Oke, silakan. Ingin depresi, silakan depresi. Kalau enggak, saya tutup. Oh boleh, silakan Mbak. Aman Mbak. Mana Pak? Di ATP. Di ATP. Simbol atau lampu? di Google. Ribet Kalau masih nggak tahu, cari di Google lagi. Nama peserta atau kelompok saya ada 3 orang. Yang pertama Bapak Sumarso, yang kedua saya Hadi, yang ketiga Minggu. Sebenarnya ini Senin. Jadi udah lewat ya. Jadi udah jangan dijelasin ya. Ini Senin sekarang. Ini namanya Minggu ya Pak. Jadi di sini atau mata pelajaran pendidikan Pancasila ya di fase B. Nah, kita tahu kalau fase B itu berada di kelas SD atau sekolah dasar. Itu di kelas 3 dan 4. Jadi elemennya biasanya kalau untuk SD ini di fase B itu elemennya ada tentang Pancasila, yang kedua Bhinneka Tunggal Ika, yang kedua Undang-Undang Dasar 1945, yang ketiga Bhinneka Tunggal Ika, dan yang keempat itu tentang negara kesatuan Republik Indonesia atau disebut NKRI. Jadi di sini elemen yang saya pilih adalah elemen Pancasila. Ya, jadi ada capaian pembelajaran itu mampu memahami yang namanya makna sila dalam Pancasila. Dan tujuan pembelajarannya kami yang kedua yaitu dapat memahami makna sila dalam Pancasila. Terus yang kedua dapat menerapkan makna sila-sila dalam Pancasila. Adapun ATP-nya atau alur pembelajarannya, yang pertama peserta didik menyusun atau saya suruh asisten saya mampu menuliskan urutan sila-sila dari Pancasila. Yang kedua, peserta didik menguraikan makna
didik dapat menunjukkan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi peserta didik dapat menunjukkan penerapan sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin hanya itu, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah ada pertanyaan. Masalahnya sama kita. Nah, ada dua tujuan, ya kan? Ada dua tujuan. Alur dalam mencapai tujuannya ada tiga. Menurut Bapak Ibu dan yang diwacanakan kita mampu belum dari Coba baca lagi. Ya, kalau di sini kan yang pertama tujuan pertama memahami makna, yang kedua menerapkan makna, kemudian punya alur, selanjutnya itu menuliskan menemukan sila-sila makna. Jadi begini ya. Ya. Kita belajar itu memahami makna. Kita memahami makna kelas SD itu kan sekolah dasar atau menuliskan urutannya dulu. Oh ini Pancasila ini utamakan silanya ketuhanan yang Maha Esa. Bukan kerakyatan dulu Bu, tapi Pancasila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa, kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, kedua alurnya saya menguraikan maknanya. Ketiga bang. Apa? Jadi begini ya, ini kan ada yang namanya alur tujuan pembelajaran. Ya, jadi pertama itu peserta didik mampu menyusun atau menuliskan daripada urutan sila-sila Pancasila. Jadi kan kita tahu urutan Pancasila itu kan dari sila 1 sampai ke 5. Jadi jadi setelah itu baru peserta didik mampu menguraikan makna daripada sila Pancasila, dan yang ketiga peserta didik dapat menunjukkan penerapannya dalam sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. di ATP ya. Di ATP-nya. Kalau bisa menuliskan aja. Oh, menuliskan, jangan Jadi menyusun. jangan apa? Itu kan makna kan? Ya ini juga Itu situ pandai ada ya makna harusnya siswa dapat menuliskan. peserta didik siswanya. Tadi Teman semua, Malam Pak, malam. kami dari kenal sekali semua dari kami mengenal kami ada maju. Kami di kelompok kami Nanti ada tambah jendela ya. Masa kita ketawakan lagi toleng. Ini untuk mata pelajaran mata program pemberdayaan keterampilan yang tentang fase D. Nah untuk yang elemennya kami ambil promosi dan pemasaran. Kemudian untuk capaian pembelajaran peserta didik mampu memasarkan produk budaya pertanian dan memanfaatkan media dan teknologi melalui aplikasi. Kemudian tujuan pembelajarannya peserta didik bisa memasarkan produk budaya pertanian dan memanfaatkan media dan teknologi melalui aplikasi. Cuma tadi ada saya tidak paham apakah benar atau salah. Di sini saya buat pilihan. Intinya kalau di sini kan tadi kami membuatnya itu lebih ke apa ya, prosedur untuk memasarkan. Nanti kalau di sini kami membuatnya pertama di sini. Jadi peserta didik memahami teknik pemasaran produk budaya pertanian secara tepat melalui Facebook. Kemudian yang kedua alurnya peserta didik mendemonstrasikan cara memasarkan produk melalui Facebook. Ada tambahan? Pas. Jadi di sini kami memilih mata pelajaran matematika bahasa C.
Nah, simak 6. Sebagai elemen kami memilih geometri atau bangun ruang. Untuk capaiannya, pada akhir fase C, peserta didik mampu mengkonstruksi dan mengurai bangun ruang, kubus, balok, dan gabungannya, dan mengenali visualisasi spasial atau bagian depan, atas, dan samping. Mereka dapat membandingkan karakteristik antar bangun datar dan antar bangun ruang. Mereka dapat menentukan lokasi pada peta yang menggunakan sistem berpetak. Untuk TP sendiri, peserta didik dapat menentukan jaring-jaring bangun ruang sederhana, kubus, dan balok dengan tepat. Dan untuk alurnya, peserta didik mengenal konsep dasar seperti bentuk-bentuk geometri dasar. Sebagai contoh segitiga, persegi, lingkaran, dan lain-lain. Peserta didik mengenal sifat-sifat bangun datar dan bangun ruang. Kemudian peserta didik belajar cara menghitung luas dan keliling. Baik, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, baik. Saya tutup ya. Nah, abang menjelaskan bangun ruang, tapi kok di ini panjang dan keliling. Ini kan seharusnya bangun datar. Kan sebenarnya kan bangun ruang yang hanya ada di bangun datar. Sebenarnya ini nih yang saya perhatikan, ini udah kami tunggu di barang tadi. Tapi yang maju lagi. Kami nggak nunggu yang kami tunggu ini deh, kami pilih. Ini betul. Jadi makasih evaluasinya. Jadi kecermatan dampak kita hari ini. Nah, di sini bicara soal apa? Bangun ruang. Di sini disebutkan kubus dan balok. Tapi di sini segitiga persegi. Nah, ini agak bergeser jadinya. Jadi kalau misalkan kayak yang tadi itu bubur pedas,